Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri. Apa kabar semua? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa. Saya sedang berada di Queenstown, dan di belakang saya Anda bisa melihat yang namanya Lake Wakatipu. Bagaimana lake ini adalah satu danau yang luar biasa jernih, biru, Anda bisa saksikan, dan udara yang bagus sekali, sejuk, termasuk dingin, dan Anda masih melihat udara yang segar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan demikian semua? Karena keindahan Tuhan, ciptaan Tuhan tidak tertandingi. Bahwa Dia adalah pencipta, Dia sangat indah, seniman manapun, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menyaingi perbuatan tangannya. Oleh karena itu, saudara, sering-seringlah menyaksikan ciptaan Tuhan. Sering-seringlah melihat apa yang Tuhan lakukan. Lebih daripada ciptaan manusia. Seperti mall, itu ciptaan manusia. Baju, sepatu. Nah, manusia seringkali, saudara, terpesona dengan ciptaan manusia. Harusnya Anda dan saya terpesona dengan ciptaan Tuhan. Karena Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan. Setuju? Ya. Nah, ketika Anda menyaksikan dan selalu merenungkan kebesaran dan ciptaan Tuhan, maka apapun yang kita sedang alami terasa tidak lagi besar. Karena kita tahu ada Allah yang besar. Karena saya percaya, saudara, Tuhan memberikan Anda hari-hari ini bukan hari-hari yang menyesakkan hati kita. Hari-hari di mana hidup kita menjadi tertekan dan depresi. Tapi justru Anda bisa menyaksikan bahwa di hari-hari ini kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa sengaja Tuhan rancang buat saudara dan saya, agar supaya saudara dan saya melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Apakah Anda orang yang percaya pada Tuhan? Haleluya. Saya percaya Anda orang yang percaya Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, berjalan terus dan saksikan dan lihatlah kebaikan Tuhan, sebagaimana Daud berkata, kecaplah kebaikan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang Anda perlu lakukan, tips untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Yang pertama, Anda harus melihat kebesaran Tuhan. Anda bisa melihat bagaimana Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena dengan kebesaran Tuhan itulah Anda akan bisa melihat persoalan-persoalan Anda tidak lagi besar. Hal yang kedua yang Anda harus lakukan adalah belajarlah untuk mengucap syukur. Karena di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan, Anda butuh untuk bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan Anda mengucap syukur, Anda sebenarnya sedang mengizinkan Tuhan untuk selalu membentengi hati saudara. Karena tanpa disadari, saudara, hati kita seringkali menjadi cemas, hati kita seringkali menjadi pahit, kecewa, karena kita bersungut-sungut. Tapi dengan mengucap syukur, disitulah Tuhan akan melindungi hati kita, menjaga hati kita, dan tanpa disadari, saudara, hati kita terlindungi dengan baik. Hal yang ketiga yang Anda harus ketahui, kalau Anda dalam perjalanan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini, Anda harus melihat bahwa selalu ada jalan keluar. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Yang ada adalah jalan keluar. Karena manusia tidak tahu bagaimana membuat jalan yang baru di tengah jalan yang buntu. Tuhan tahu bagaimana membuat jalan yang baru di jalan yang buntu. Jadi bagi Dia tidak ada jalan buntu. Yang ada adalah jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang berikutnya, yang keempat yang Anda perlu ketahui adalah Anda harus tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Karena Tuhan sudah merancang hari esok, bukan hari esok yang menyesakkan atau yang disebut sebagai madesu, masa depan suram. Tidak, tapi masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah hal yang keempat yang perlu Anda ketahui. Hal yang kelima, Anda harus mengetahui bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Alkitab jelas mengatakan bahwa janji Tuhan, Mazmur 12 ayat ke-7 dan ke-8, di sana dikatakan janji Tuhan adalah janji yang telah teruji. Dan di sana Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya sendiri. Sekali Dia berjanji pada Anda, sekali Dia berjanji pada kita semua, Anda akan melihat bahwa Allah sendiri yang akan menggenapinya. Bagaimana caranya? Dia yang tahu bagaimana mengumpulkan sumber-sumber yang ada. Itu sebabnya kenapa saya sangat kagum dengan ciptaan Tuhan, karena semua adalah Dia yang buat, bukan manusia yang buat. Oleh karena itu, percayalah janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang berikutnya, Anda harus tahu bahwa Allah itu punya kuasa. Kekuatan kuasa Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi seperti ini, kuasa yang sama juga ada dalam diri saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan takut, jangan gentar, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. God bless you. Sampai jumpa di acara selanjutnya, Today's Message. Amin.